jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi, hari ini kita sedang membahas tentang tema tetangga ialah saudara terdekat kita. Alhamdulillah. Dan buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, saya mau mengajak jamaah untuk melihat sebuah video tayangan terlebih dahulu tentang video yang satu keluarga tewas karena kelaparan. Ini dia tayangan. Misteri masih menyelimuti penemuan 4 mayat di dalam sebuah rumah di perumahan Citra Garden Extension 1 Kalideres, Jakarta Barat pada Kamis 10 November lalu. Belakangan keempat korban diketahui merupakan satu keluarga, yakni suami istri RG 71 tahun, RM 68 tahun, dan sang anak DF 42 tahun, serta saudara ipar suami berinisial BG 68 tahun. Penemuan mayat ini bermula dari kecurigaan warga dan petugas PLN yang mencium bau bangkai di rumah korban. Tetangga korban mengungkapkan terakhir sempat bertemu RG sekitar 1 bulan sebelumnya. Tetangga sempat curiga dan menanyakan keberadaan penghuni lainnya, namun dijawab korban sudah pindah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah ini kita ya yang namanya bertetangga, kita ini kadang-kadang suka memang jujur aja karena kesibukan. Jadi kurang tahu di keadaan tetangga kita tuh kayak gimana. Nih Ustaz Syam, kita mungkin harus lebih aware atau lebih peka terhadap tetangga kelaparan. Kita sebenarnya harus tahu dong kalau tetangga kita kelaparan. Cuma ada permasalahan yang mungkin agak sedikit unik. Saat kita bertetangga dengan non-muslim, pada saat kita lapar, tetangga kita ngasih makanan non-muslim yang baik nih. Kita dibagi makanan tapi kita jadi kayak ragu, aduh gimana ya, mau nolak, takut nggak enak. Nah ini apakah makanan ini halal atau enggak? Nah ini apa yang harus kita lakukan nih? Karena pada saat kita menolak, pasti nanti akan terjadi, wah kok gitu ya, sombong banget gitu ya kan. Padahal kita tahu dia lapar gitu loh. Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sampai guru kami Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Suatu ketika Imam Abu Hanifah sedang mengajar. Ketika sedang mengajar, ternyata suara musik terdengar dari tetangganya yang sangat berisik, sangat bising. Ingin rasanya santri Imam Abu Hanifah untuk menegur tetangga tersebut, tapi Imam Abu Hanifah melarang muridnya, melarang santrinya. Bertahun-tahun terjadi kejadian seperti ini, lalu ternyata suatu malam tidak ada lagi terdengar suara musik tersebut. Maka Imam Abu Hanifah mempertanyakan di mana tetangga tadi. Ternyata tetangga yang suka membuat suara bising tadi dilaporkan oleh tetangga yang lain kepada petugas keamanan. Akhirnya ditangkaplah tadi ini. Tetangga yang rese ini, tetangga yang berisik ini ditangkap. Lalu apa yang terjadi? Imam Abu Hanifah, seorang yang penuh wibawa, seorang yang penuh ilmu, seorang yang disegani, langsung datang mencari di penjara mana tetangga tersebut sedang dikurung. Imam Abu Hanifah datang kepadanya, semua kaget melihat Imam Abu Hanifah yang datang. Loh, Imam kok ada di sini? Ada apa? Saya mau mengunjungi saudara saya. Siapa saudaranya? Ada tetangga saya, jangan sampai ada ditahan di sini. Tolonglah bebaskan dia. Dia orang baik kok. Subhanallah. Ketika bertemu dengan Imam Abu Hanifah, tetangga tersebut mengatakan, ada apa engkau ke sini wahai tetanggaku? Saya mendengar kabar, saya merindukan suaramu. Engkau tidak ada lagi suaranya, engkau tidak terdengar, maka saya datang ke sini. Maaf ya, saya terlambat datangnya. Imam Abu Hanifah yang minta maaf kepada tetangga tersebut. Maaf ya, saya terlambat datang mengunjungimu. Namun subhanallah, apa yang terjadi? Setelah keluar dari sana, ternyata itulah yang menyebabkan tetangga tadi mendapatkan hidayah. Subhanallah. Karena kebaikan daripada Imam Abu Hanifah. Peka terhadap tetangga. Itu yang pertama. Peka. Tidak terdengar saja suaranya, Imam Abu Hanifah langsung mencarinya. Ada apa dengannya? Apalagi kalau bicara masalah kelaparan tadi. Pertanyaannya, kalau tetangga kita non-muslim memberi makanan kepada kita, apakah boleh kita terima? Silahkan kita menerimanya, tapi jangan dimakan. Kecuali dia memberikannya, ini halal kok, ini saya udah pilih bahan-bahannya kok, ini piring yang baru kok, ini wadah yang baru, maka silahkan dimakan. Tapi kalau kita ragu, maka lebih baik kita ikut aturan pertama, tinggalkan keraguan-raguan tersebut, tetap berakhlak, beradab, kita menerimanya. Bahkan Nabi SAW pernah mendapatkan undangan dari seorang yang berbeda keyakinan dengan beliau, tapi Nabi datang memenuhi undangan tersebut. Nabi juga pernah mendapatkan undangan, tapi menghargai perasaannya itu jauh lebih tinggi dibandingkan kita menolak yang mungkin kita menganggap itu adalah haram, tapi tetap tidak boleh kita konsumsi. Terima saja, jangan dikonsumsi kalau ada keraguan di dalamnya. Wallahu ta'ala. Ya, Masya Allah. Tapi jangan sampai menyakiti hati juga. Jangan. Pada saat kita dikasih, ya kita terima. Benar. Kita terima, nanti kita kasih lagi yang lain, yang non-muslim lain. Ya mungkin ya kan? tidak, iya. ya benar. Jadi Masya Allah luar biasa. Itulah Islam ya, adabnya bagus. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih, yang namanya tetangga ini macam-macam konfliknya. Ada mungkin yang tetangga ini ribut antara suami istri, mungkin satu tembok kedengeran kan.
Wah, tiap hari rebot, bahkan rebot. Ribut maksudnya. Rebot tuh di atasnya ribut udah. Iya, di atasnya ribut, Iya. Rebot itu bukan yang gerak-geraknya. Ribut. Itu robot. Robot. Iya. Terus ternyata sampai ada KDRT. Ya, Wah, gitu. apalagi setelah KDRT teleponnya Habib. Oh iya, makanya kita tanya sama Habib. Iya kan, bagaimana Habib? Kalau sampai ada tetangga yang KDRT, apakah Sudah kita ikut KDRT, lalu masuk? telepon Habib cari solusi. Gimana Habib? Damaiin, biar nggak cerai lah. Itu Nah, yang itu baik. bagaimana solusinya? Maksudnya, apa kita datang tiba-tiba begitu, ntar, ngapain ikut campur rumah tangga orang? Nah, ada caranya bagaimana, Habib? Tafadhol. Afwan, Mas Fadli, Yes. Ustaz Maulana, Ustaz Syahab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli Ketika kita melihat tetangga kita yang mengalami sebuah keributan, cekcok, berantem, atau berisik di rumahnya, kita dengar di sebelah nih. Apa yang kita lakukan? Kalau cuman berisik-berisik, ribut-ribut wajar, kita nggak boleh kecampur. Ingat, kita tidak boleh mencampuri urusan tetangga kita. Dia mempunyai keluarga, dia mempunyai kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suaminya menjadi pemimpin terhadap istri dan anak-anaknya. Dia yang bertanggung jawab full. Kita tidak boleh, haram kita mencampuri urusannya. Haram kita masuk ke dalam rumahnya untuk mengikut campur urusannya. Tetapi kalau kita lihat depan rumah kita, misalkan dia udah sampai depan rumah nih. Ya. Kita lihat. Ya. Nah, ketika dia dipukul, ya kan? Misalkan dia dicekek, ya kan? Misalkan apa namanya? Atau Dibanting. ditonjok gitu kan? Dibanting. Ya kan? Cekek, Atau- dibanting. atau dia ditarik pakai apa namanya, pakai motornya, atau Astagfirullahaladzim. Sadis nih orang nih. Sadis ya Nonton gambarannya. film ini di luar ya. Bisa misalkan minta tolong, mana orangnya? nah, misalkan terjadi sebuah kemunkaran kan, man ra'a min kemunkaran falyughayyirhu bi yadihi fa lam yastati fa bi lisanihi fa lam yastati fa bi qalbihi wa huwa dhaiful iman. Jelas bahwasanya ketika lihat kemunkaran, kalau kalian mampu nih, jangan kasihan dia, hormati dia sebagai seorang wanita, hargai dia sebagai seorang wanita. Maka ketika dia mampu, dia boleh bilang. Kalau dia nggak mampu, maka kasih tahu sama RT-nya, RW-nya, atau pihak setempat, atau satpamnya. Karena apa? Karena bisa membahayakan dirinya. Itu boleh kita campur kalau sudah kita tahu. Atau misalkan ributnya di dalam, dia keluar rumah, dia lari, dia minta perlindungan, maka wajib kita melindunginya. Karena apa? Karena membahayakan nyawanya atau membahayakan dirinya, boleh kita melindunginya. Iya. Tapi kalau begitu, karena dia perempuan misalkan, nggak boleh kita menyentuhnya. Jangan Iya. mentang-mentang perempuan, jangan, no, kenapa? Apalagi Nggak yang punya boleh. rumah duda. Ya kan, Iya. kalau istri orang. Ngapain duda-duda disebut-sebut? Nah, intinya gitu. Kalau dia perempuan, maka istri kita keluar suruh menemaninya. Jangan tentang aji mumpung. Iya, makanya bahaya banget. Tapi yang jelas semuanya buat jamaah Islam Intindo yang ada di rumah, bukannya kita mau kepo sama urusan tetangga, tapi kita juga harus peduli. Kalau memang ada kemungkaran di tetangga kita, Betul. kita harus mengambil tindakan. Kalau memang kita nggak bisa sendiri, pakailah orang-orang aparat lah, kita telepon. Ini Ya. kayaknya sepertinya apa, tolong dicek. Satpam gitu ya. Kalau misalkan masih bisa didamaikan, damaikanlah, pahala yang besar bagi kamu. Masya Insya Allah Allah. dapat rumah dari surga Amin. Allah Subhanahu Amin, wa taala. amin, ya rabbal Karena apa? alamin. Menyatukan rumah tangga menjadi sebuah keberkahan Amin, dalam kehidupan amin, ya kita rabbal alamin. dan keluarga kita juga. Amin, amin, amin. Nah sekarang waktu kita menjawab pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya tetangga suka ngatur, bahkan pas ada hajatan keluarga saya, dia juga suka ngatur. Mending ngaturnya bagus. Tapi ini mah bikin berantakan. Saya gimana ya Ustadz? Bilang ke dia tanpa menyakiti hatinya. Tunggu sebentar. Ini kalau ada acara, Yang suka ngatur. yang suka ngatur itu Ustadz Maulana. IO dadakan. Iya, dia suka ngerubah cara orang. WO. Gimana kalau kita diminta dia yang jawab? Silakan Ustaz. Mari sini jawab. Begini. Iya, iya. Kalau ada tetangga yang suka ikut campur, maka libatkan dalam kepanitiaan untuk sebagai pengawas. Oh, karena Bapak nggak diajak waktu itu jadi pengawas ya. Kemudian yang kedua, doakanlah, berbahagialah kalau ada tetangga seperti ini. Berarti menyiapkan waktu untuk membantu kita. Yang paling terpenting, kalau mau berikan keteladanan. Anda lebih dulu bergerak sebelum dia datang. Lebih cepat melakukannya sebelum dia datang. Jadi sudah aman semua. Jadi menghalangi orang yang berbuat baik yang sebenarnya niatnya bagus. Bagus niatnya. Cuma ngerepotin. mohon izin, paling terbaik adalah memperlihatkan kemandirian. Kenapa orang ikut campur? Karena
tidak mandiri, harus kutolong ini. Iya. Sebagai tetangga, saya harus membantunya. Benar. Gimana kalau baca lagi yang berikutnya? Tadi Udah kan habis durasinya ya? Habis durasinya Iya, tadi. baik. Nah, sekarang ini. Dari hamba Allah, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Saya, wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, Ah. bagaimana menyikapi kalau tetangga yang mengambil kesempatan? Oh, kesempatan apa ini? Saya dalam kondisi berjauhan dengan suami saya tugas dan juga suami saya Direbut pelakor. Direbut pelakor. Tetangga saya, beliau itu pejabat Menjabat. menjabat Menjabat sebagai sebagai RT. Wah. Beliau dan istrinya tahu keadaan saya yang diperlakukan suami, yang jarang dijenguk oleh suami. Bisa 8 sampai 5 bulan sekali baru jenguk. Nah, Pak RT ini merayu saya, mengajak saya makan tanpa tahu istrinya. Saya takut, Ustadz. Saya blokir dan saya hapus nomor handphonenya. Bismillahirrahmanirrahim. Taufik guru kami Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penanya yang mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang diminta adalah memblokir segala akses keburukan. Jadi kita minta, kenapa kita mengunci pintu? Kenapa kita mengunci kamar? Kenapa kita mengunci pintu rumah kita? Lalu pintu rumah tersebut lagi ada pagarnya digembok lagi. Kenapa ada security? Karena memang kita membutuhkan perlindungan. Kenapa setiap hari kita baca ayatul kursi? Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i was samiul alim. Karena kita memang hidup di antara beberapa godaan-godaan dan kejahatan-kejahatan. Makanya turun surah Muawwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya niatnya nggak jahat, cuma ada kesempatan aja gitu. Jadi sebenarnya niatnya nggak jahat. Sering kami ambil contoh tikus. Tikus itu nggak jahat sebenarnya. Cuma karena itu dia lihat padi, makanya dia makan. Padahal bukan untuk dia. Dia nggak niat jahat kepada manusia, tapi memang makanannya, subhanallah. Maka kita min syarri ma khalaq, dari segala makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ternyata menimbulkan efek buruk kepada kita. Maka apa yang harus dilakukan? Sudah betul yang dilakukan ibu yang bertanya tadi, maka memblokir daripada segala aksesnya, nomor handphonenya segala macam. Saya tahu ini tidak mudah, ini speak up seperti ini. Tidak mudah beliau untuk bertanya seperti ini. Beliau sangat ketakutan saat ini. Maka yang pertama setelah memblokir segala aksesnya, yang kedua minta perlindungan. Kalau memang tinggal sendiri, maka mungkin bisa mengajak saudara laki-lakinya. Betul. Atau yang menjadi mahramnya, keponakan laki-lakinya, saudara laki-lakinya, untuk sementara untuk menemaninya tinggal di situ. Atau mungkin dari pihak keluarga suaminya yang menjadi mahramnya, siapa itu? Ibu suaminya atau mertuanya, untuk menemaninya. Kenapa? Karena ternyata kejahatan-kejahatan itu kan karena ada kesempatan tadi. Maka subhanallah mesti tegas. Yang ketiga, jangan membuka peluang. Betul. Ya, sering kita ambil contoh itu kalau perempuan-perempuan Arab tuh biasanya kalau telepon salah sambung, halo, halo, halo. Dia agak Galak, tegas, agak galak. tegas dan galak gitu. Kalau kita, halo, ada apa Pak RT? Mampir Pak RT. Subhanallah, ya mampir lah Pak RT. Udah tahu nggak ada suaminya. Nggak disuruh Kayak Ustaz pengalaman. nggak disuruh mampir aja, mampir apalagi dia aja. Mampir Pak RT. Ya mampir, assalamualaikum. Dari dalam juga waalaikumsalam, ya subhanallah. Maka jangan sampai kita membuka peluang tadi. Tidak ada peluang saja bisa digoda oleh syaitan, apalagi kalau ada peluangnya. Maka jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian. Dengan cara apa? Kita yang melindungi diri kita. Dan jangan pernah untuk membuka peluang kejahatan tersebut. Karena ternyata kejahatan bukan hanya ada karena ada niat, tapi karena adanya kesempatan. Dari awal ibu sudah mengatakan bahwa ada yang mengambil kesempatan, berarti ibu memberi kesempatan. Jadi jangan sampai membuka kesempatan tersebut sehingga orang lain berniat jahat yang awalnya tidak ada niat, akhirnya berlaku kejahatan. Dan senantiasa mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Simple, keluar rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Wallahu taala. Jadi RT jangan ganjen juga ya kan. Subhanallah. Lemes banget sih teman kita Ustadz Maulana. Pak Guru. Nih. Wah, Biar nggak lemes. ya Allah, Fadli baik banget. Dulu biar nggak lemes. Ya Allah. Biar nggak lemes. Jamaah pasti penasaran kan apa yang dikasih Fadli kepada Biasanya saya? baik sih Mas Fadli. Biar nggak lemes. Baik. Masya Allah, biar nggak lemes. Biar nggak lemes. Oh. Maksudnya kan kalau lemes kan bisa jadi aus. Makanannya sih udah makan. Ini tinggal lemesnya doang. Minumnya Ustadz jangan-jangan aus belum minum. Ini kalau tetangga begini ada nggak di zaman Rasulullah? Resek banget. Nah, itu juga saya mau nanya tuh Ustadz. Ada nggak ya tetangga yang rese di zaman Rasulullah? Nah, jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana nih ya. Kita akan segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sedotannya ada nggak? Nggak ada sedotannya.